Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ikhwatal izza rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara, ya karena ini masih suasana puasa, masih sekitar tentang puasa, tetapi ya saya mencoba masuk ke ayat puasa. Kita mengawali dari ayat puasa, ya, surat Al-Baqarah ayat 183, tetapi saya tidak masuk, ya, tidak masuk atau mendalam dari segi teks, tapi saya ingin berbicara tentang konteksnya. Jadi pembahasan kita latar belakang daripada syariat puasa itu sendiri. Nah, jadi saya ingin membahas tentang latar belakangnya, ingin membahas dari segi konteks, ya, yang melatar belakangi puasa atau hal-hal yang berkaitan ketika itu dengan pensyariatan puasa atau kejadian-kejadian penting ketika itu, sebelum pensyariatan atau sesudah puasa. Ya, kita penting memahami latar belakang sebuah syariat. Ya, penting harus tahu bahkannya latar belakang syariat itu agar apa? Agar kita memahami dari dari sebuah syariat itu, ya, secara utuh. Ya. Agar kita memahami, ya, salah satu dari manfaat kita mempelajari latar belakang sebuah syariat itu tujuannya agar kita memahami ruh, ya, ruh semangat daripada syariat tersebut. Ya, syariat itu tidak mati, ya, bukan kosong, tetapi ada ruhnya, ada semangat yang ingin ditanamkan pada syariat tersebut. Maka kita penting mempelajari, memahami latar belakang sebuah syariat. Ya, karena itulah ada kajian-kajian, kalau dalam Al-Quran ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu kita memahami apa sebab penyebab lahirnya dari sebuah teks. Apa dibalik peristiwa adanya sebuah ayat atau surat yang turun. Nah, dengan memahami itu, maka kita akan memahami secara utuh syariat tersebut. Ya. Dengan memahami itu, kita akan benar-benar tahu ruh semangat tersebut. Ya. Misalkan disyariatkannya sholat, ya, kita kan insya Allah kenal nih peristiwa sholat ketika itu, kapan dimulainya, kapan diwajibkannya. Jadi syariat sholat itu ada ruhnya, ada semangatnya, tidak hanya gerakan berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, tapi ada ruhnya. Apa yang ingin
apa pelajaran yang ingin ditanamkan daripada sholat tersebut. Ya. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan haji, dan juga syariat-syariat yang lain tidak kosong. Ada ruhnya, ada semangatnya yang ingin ditanamkan setiap kita. Setiap syariat itu punya maqasid, punya tujuan-tujuan tertentu yang tujuan utamanya adalah pendidikan semua bagi kita manusia. Ya, tidak ada syariat-syariat itu yang tidak memiliki pendidikan tarbiyah dalam diri kita. Apalagi puasa yang kita tahu. Kita akan bahas nanti terkait dengan ruh, semangat daripada beberapa syariat nanti yang berkaitan dengan puasa ini. Nah, itu kalau dalam Al-Quran. Kalau dalam kajian hadis ada namanya sebabul wurud, sebab lahirnya sebuah teks, ya, lahirnya hadis. Apa yang melatar belakangi kenapa Nabi bersabda ini? Nah, itu dikaji itu. Nah, maka dari itu yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, kita ingin melihat latar belakang daripada pensyariatan puasa tersebut. Ya. Ayat yang sudah masyhur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Saya tidak ingin banyak bahas di sini karena kalau bahas ini biasanya banyak ya telah dibahas, disampaikan di kajian-kajian atau kultum-kultum oleh para asatid. Hanya sedikit saja ya, walaupun nanti mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, ya alhamdulillah, berarti sudah tahu. Yang sudah tahu tinggal menambah ingatnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Hai, ini namanya huruf panggilan. Dalam Al-Quran itu banyak menggunakan huruf-huruf panggilan. Dalam Al-Quran juga panggilan itu banyak macam. Ada yang dipanggil dengan panggilan atau seruan orangnya langsung. Ya. Ada yang dipanggil itu orangnya langsung. Ya. Seperti apa itu orang yang dipanggil secara langsung? Misalkan, ya Adam. Nah, itu kan langsung. Apalagi selain ya Adam? Ya Ibrahim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya kan? Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya, apalagi ya Yahya, ya Zakaria. Ya siapa lagi? Ya Maryam uqnuti li rabbiki. Maryam. Ya siapa lagi? Nah, itu panggilan dengan langsung dengan menyebut namanya. Dan ini tentu yang dipanggil para nabi, ya, orang-orang terdahulu yang mereka ada dalam Al-Quran, yang terlibat dengan Al-Quran. Ya Muhammad ada enggak? Ya Muhammad enggak ada. Ya. Kalau Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kalau ya Muhammad enggak ada. Tapi ada 4 kata Muhammad dalam Al-Quran tambah 1 Ahmad. Ya. Muhammadur Rasulullah. Nah, itu kan Muhammad Rasul namanya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ya, apalagi surat apa lagi itu? Ada 4 dan ayat kedua surat Muhammad. Ya. Tidak ada panggilan Allah menyebut ya Muhammad. Kemudian selain panggilan nama langsung juga panggilan keturunannya. Ya Bani Adam. Nah, kita berarti ini. Atau ya Bani Israel. Nah, siapa Bani Israel itu? Israel atau Bani Israel itu adalah anak keturunan Yakub. Berarti hai anak-anak keturunan Yakub.
Ada panggilan yang Allah ingin menghinakan. Allah ingin merendahkan. Panggilan seperti apa? Ya ayyuhalladzina kafaru. Ada juga panggilan yang Allah ingin meninggikan. Apa itu? Mengangkat derajat. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, berarti kalau ayat ini menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah ingin meninggikan, ya, atau Allah ingin menghinakan? Allah ingin meninggikan. Maka puasa itu tujuannya adalah mengangkat derajat kita manusia. Nah. Bapak Ibu jamaah para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumussyam. Ya, diwajibkan. Nah, kata kutiba dalam Al-Qur'an, ya, yang memperintah atau syariat yang menggunakan kata kutiba itu, ya, yang kemudian ada syariatnya langsung ada 4. Ya. Kenapa Allah tidak menggunakan kata aktif saja seperti sholat, aqimus sholah, wa atuz zakah dengan zakat? Tetapi, ya, dalam ayat puasa ini, ya, Allah menggunakan kata kutiba. Mengapa demikian? Ya, karena kutiba itu sebuah syariat yang sebenarnya berat untuk dilakukan. Selain pada ayat puasa, kata kutiba itu pada syariat perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan, ditetapkan kepada kalian berperang. Kutiba alaikumul qisas, ditetapkan, diwajibkan kepada kalian penegakan kisos. Berat itu Pak kisos itu. Ya, sampai sekarang yang menegakkan kisos itu siapa? Hanya beberapa negara, ya, mungkin Saudi sama Afghanistan barangkali. Indonesia kisos ya? Belum. Takut orang mendengar nama kisos itu, takut orang langsung alergi. Wah, ini ya kaget, syariat ini bertentangan dengan hak-hak manusia. Nah, bertentangan dengan pri kemanusiaan. Nah, padahal kisos itu kata Allah apa? Walakum fil qisasi hayatun. Ada kehidupan pada penegakan kisos itu. Ketika tegakkan kisos, maka hidup dalam hati kita itu, kita tidak akan berbuat seperti itu. Orang jadi takut, ya, orang mau berbuat jahat, ya, berbuat kriminal itu mikir 2 kali. Maka ada kehidupan dalam hati kita sehingga bisa mencegah orang-orang berbuat kriminal, kejahatan dan seterusnya. Kutiba alaikum id hadara ahadakumul maut. Diwajibkan, ditetapkan tentang wasiat kepada orang yang di antara kalian ketika mau meninggal. Baru kemudian puasa. Kata kutiba banyak dalam Al-Qur'an, tetapi yang langsung kepada syariat itu yang saya dapatkan 4 ini. Itu berat, ya, sesuatu yang berat. Ya. Maka menggunakan kata kutiba. Alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, yang tujuannya tadi mengangkat derajat orang beriman itu tidak berat. Orang beriman yang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa itu tidak berat. Buktinya apa puasa itu tidak berat? Ada yang tahu buktinya apa puasa itu tidak berat? Bukti dari ayat ini, kita ambil dari ayat ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu telah ditetapkan kepada orang dulu, artinya orang dulu saja bisa. Orang dulu tuh mampu, masa kita enggak?
kalau fulan bisa, maka mestinya kita juga bisa. Artinya mudah sebenarnya. Yang kedua, bukti puasa itu ringan apa? Yang kedua, bukti puasa itu ringan. Ya, ayat berikutnya Allah di beberapa ayat surat 185 atau berapa itu, yuridullahu bikumul usr. Ya, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah itu menginginkan kepada kalian itu kemudahan. Bukti dari ayat, bukti yang simpel, yang ringan yang ada sekitar kita, bahwa puasa itu ringan apa? Anak kecil saja lo bisa puasa, kan begitu ya logikanya. Anak saya itu tidak sahur, itu bisa puasa itu, umur 6 tahun itu, tidak sahur itu, kuat seharian tidak puasa itu, tidak puasa apa? Kuat seharian dia puasa tidak makan itu. Berarti kan mudah, ringan bagi orang-orang yang terpanggil dengan keimanan itu. Ya, la'allakum tattaqun. Nah, ini sedikit kita masuk dari segi ayat, teksnya, kemudian dari segi konteksnya. Saya tadi mengatakan bahwa memahami konteks latar belakang itu penting. Nah, sekarang, kapan disyariatkannya puasa? Kapan diwajibkannya puasa? Maka untuk memahami kapan, maka kita harus tahu kapan ayat puasa turun, kan begitu. Ayat puasa itu turun, ya, bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban, ayat puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu turun, itu bulan Sya'ban. Nah, ketika kita tahu ayat itu turunnya kapan, setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban berarti Ramadan. Akhir-akhir Sya'ban ayat puasa ini turun, maka kemudian setelah masuk Ramadan Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada kita berpuasa. Sebelumnya ayat itu sudah ada. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini mensyariatkan puasa? Ya. Tadi udah nyebutkan belum ya? Jadi ayat puasa itu turun di bulan Sya'ban pada tahun kedua. Belum sepertinya ya, belum disebutkannya. Pada tahun kedua Hijriyah, setelah Nabi melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Baru kemudian puasa pada pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Kan bisa saja Allah mensyariatkan puasa ketika Nabi berada di Makkah. Nah, ini latar belakang yang perlu kita ketahui, ya. Jadi kita sudah dapat bahwa ayat puasa itu turun sekitar akhir bulan Sya'ban. Baru kemudian masuk bulan Ramadan kemudian kaum muslimin melaksanakan puasa. Nah, hal yang penting juga melihat latar belakang peristiwa besar yang terjadi sekitaran bulan Sya'ban itu. Nah, jadi kalau kita melihat ada beberapa syariat, ya, yang turun berdekatan dengan puasa. Nah, maka kita lihat dulu nih, pada tahun kedua Hijriah itu apa yang terjadi? Ada apa nih bulan kedua Hijriah ini ya? Kita melihat dulu. Ya. Pada tahun kedua Hijriah ini kan berarti awal-awal Nabi berada di Madinah. Nah, awal-awal Nabi berada di Madinah itu beliau itu menyiapkan pancang pondasi sebuah negara, sebuah agama yang besar. Jadi awal tahun Hijriah itu, ya, awal ketika Nabi berada di Madinah itu, beliau itu masih ibarat kita membangun sebuah bangunan, itu masih bikin pancangnya, membuat pondasi-pondasinya yang kuat. Ya. Jadi bahasanya kita yang lebih ringan, jadi awal tahun 2 Hijriah atau 1, 2, 3 Hijriah itu fase pertama. Fase pertama Nabi membangun sebuah negara. Nah,
Fase pertama di mana Nabi membangun sebuah sistem. Ya, di antaranya apa? Di antaranya membuat masjid. Ya, bangun masjid, bikin masjid Quba. Ada masjid Qiblatain, ada masjid Nabi sendiri, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian mempersaudarakan kaum muslimin. Ini mempersaudarakan kaum muslimin itu bagian hal penting dalam membangun sebuah negara. Bahkan apapun yang akan kita bangun, mempersaudarakan itu sangat penting. Termasuk misalkan ingin membangun sebuah organisasi, ingin membangun komunitas BSS, mempersaudarakan itu penting. Kalau tidak merasa bersaudara satu dengan yang lainnya, rapuh komunitas itu. Yakin, rapuh. Ya, tengkar sini, saling sikut, saling hasad, saling menjelekkan dan seterusnya. Ya. Jadi kalau tidak dipersaudarakan itu rapuh. Maka Nabi itu mempersaudarakan terdahulu. Siapa yang bersaudarakan? Kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang lemah dipersaudarakan dengan yang kuat. Yang kaya dipersaudarakan dengan yang miskin. Bahkan dalam salah satu sirah disebutkan, saking mereka itu kuat persaudaraannya, sebagian sahabat yang tidak punya istri, ya, ketika dipersaudarakan dengan orang yang punya istri dua, sahabat yang punya istri dua, istrinya itu diceraikan kemudian diberikan kepada saudaranya itu. Ya, artinya apa ya? Karena menikah dengan orang Arab itu tidak mudah, ya perlu biaya besar. Ya sudah, ini udah buat kamu lah, sudah diceraikan. Ceraikan dulu. Nah, itu saking bersaudaranya mereka itu. Kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan orang Yahudi, diperkuat dulu itu dalam itu. Ibarat bapak-bapak, ya, ingin membangun sebuah gedung bangunan, ya otomatis kan harus kompak, satu visi misi ini pekerjaannya ini. Yang satu ingin bangun seperti ini, yang satu ingin seperti ini, yang satu ingin seperti itu. Ribut. Yang ada berdebat, nah harus begini, bertahun-tahun debat, bangunan tidak berdiri, yang ada bertengkar satu dengan yang lainnya. Ya begitu, Pak, ya. Harus satu visi misi dulu nih. Kita ingin bangun begini, oke, dipersaudarakan, kompak. Sehingga apa? Ketika membangun rapi, bersama-sama, kokoh. Ya, kalau enggak, ya ingin saling sikut, ya. Nah, saling macam-macam nanti. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada tahun kedua itu fase membangun pondasi, membangun pancang, membangun sistem. Ya, sistemnya dibangun, dan tentu puasa itu adalah salah satu sistem yang dibangun oleh Nabi SAW, ya, dalam beragama. Ya, bahasa dalam bernegara, ya membangun sistem negara, ada puasa. Nah, ini fase awal-awal beliau berada di Madinah. Ya, sebelumnya beliau itu membangun di Makkah itu, ya 13 tahun itu fase apa? 13 tahun beliau membangun fase manusianya, membangun SDM-nya. Jadi ketika Nabi beliau berada di Makkah, 13 tahun itu beliau membangun manusianya, membangun orang-orangnya, membentuk karakternya yang baik, yang dekat dengan Allah. Dengan apa? Diperkenalkan tauhid, diperkenalkan akidah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi pertama bangun dulu orangnya ini, baru sistem. Karena sebaik apapun sistem, kalau orangnya tidak berkompetens, maka tidak akan berjalan. Ya, Bapak Ibu ingin bangun sekolah, sistemnya luar biasa bagusnya. Begitu cari orangnya yang siap di situ, siapa ini orangnya ini? Bingung. Ya. Jadi ya memang sistem penting, tetapi SDM-nya juga lebih penting. Kita di organisasi macam-macam sistemnya, inilah sistemnya begini. Lah orangnya yang ngurus itu siapa? Ingin bangun negara, sistemnya sudah bagus, Pancasila itu sudah bagus.
orangnya SDM-nya seperti ini, tidak maju kita. Mau Pancasila kah, mau apa lagi sila, mau apa itu, tidak bakal. Orang bisa maju tanpa Pancasila kalau SDM-nya baik. Negara-negara maju tidak kenal dengan Pancasila. Apapun sistemnya, SDM-nya juga sangat penting. Jadi Nabi ketika di Makkah itu membangun manusianya. Dengan apa? Diperkenalkan dengan tauhid, diperkenalkan dengan akidah. Syariat waktu itu sangat sedikit. Ya. Syariat itu ya ada syarat puasa, syarat sholat, ya, perintah sholat itu kan akhir-akhir juga. Ya, jadi membangun negara, membangun manusianya, membangun SDM-nya dulu, baru kemudian Nabi membangun sistem. Nah, tentu salah satu syarat-syarat inilah salah satu sistem dalam membangun negara itu, membangun Islam. Ya, jadi Ramadan ya tidak bisa kita pungkiri adalah bagian daripada sistem itu. Nah, kemudian syariat yang turun atau yang lahir bersamaan dengan Ramadan atau yang tidak terlalu jauh dengan puasa Ramadan. Jadi Ramadan itu lahir itu tidak sendirian. Ada beberapa syariat yang waktu itu turun. Apa yang pertama? Artinya berarti yang turun di bulan sekitar bulan Sya'ban juga. Pertama adalah tahwilul kiblah. Peralihan kiblat, perubahan kiblat. Perubahan kiblat itu ya di dalam hadis disebutkan 16 atau 17 bulan. Berarti sekitar setahun setengah. Berarti kan ya itu sekitaran bulan Sya'ban. Al-Qurtubi menyebutkan sekitar nisfi Sya'ban, sekitar pertengahan Sya'ban. Itu pertama, tahwilul kiblah. Baru kemudian ayat puasa, turun juga ayat tentang zakat. Nah, perintah berzakat. Ya. Kemudian juga perintah berjihad. Ini turun ketika yang berdekatan, yang lahir dengan Ramadan. Jihad. Ketika berada di Makkah, beliau tidak diizinkan berjihad. Ketika beliau mendapat penindasan, penyiksaan dari orang kafir Makkah, beliau tidak diizinkan berjihad. Karena apa? Karena waktu itu belum terbentuk katakanlah sebuah negara. Karena jihad itu ya, jadi ibadah itu ada ibadah yang sifatnya privat, pribadi, seperti sholat itu pribadi, puasa itu pribadi. Tetapi ada ibadah yang domainnya itu negara, seperti jihad. Kalau jihad domainnya ini pribadi, nanti setiap orang menyerukan jihad, ayo kita jihad, ayo kita jihad, oh, bahaya. Itu negara, pemimpin kaum muslimin yang menyerukan. Nah, ini yang seharusnya semestinya diajarkan kepada kaum muslimin. Sekarang kalau kita bicara jihad, wah ini teroris ini. Nah, kenapa sekarang orang banyak ngebom sembarangan? Karena tidak diajarkan dengan jihad, tidak diajarkan jihad. Coba diajarkan jihad yang benar seperti apa? Nah, yang benar seperti ini, ya tidak ngebom sana sini, tidak ngasal ngebom. Ajarkan, bukan kemudian dijauhi. Karena dijauhi tidak diajarkan, akhirnya orang tidak paham tentang konsep jihad. Nah, pokoknya saya ingin jihad lah, bunuh orang kafir berarti jihad. Nah, karena kan tidak diajarkan, tidak diberi pengetahuan tentang konsep jihad ya. Jadi itu ya, perubahan kiblat, kemudian puasa ya, sekaligus dengan zakat nanti itu. Kita diperintah puasa, kemudian ada zakatnya, kemudian diperintahkan untuk berjihad. Ya, kita karena Ramadan ini tidak lahir sendirian, ya, artinya dia tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, maka saya ingin membahas. Ibaratnya kalau kita Bapak Ibu punya anak sekali lahir langsung 4, ya, maka yang diceritakan itu jangan satu saja. Semuanya diceritain, ini begini, ini begini, ini begini, ini orangnya begini, bagus begini, ya begini, sehingga apa? Dirangkai menjadi anak yang luar biasa.
atau punya 2 anak yang diciptakan cuma 1 aja kan. Ini karena lahirnya berdekatan 4 ya, maka harus kita saling tahu ya, saling ya diceritakan sehingga menjadi sebuah syariat yang luar biasa, tentu yang memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Intinya ya, fase Madinah itu penerapan sistem. Dan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran menurunkan sistem itu tidak langsung sekaligus. Nih syariatnya Muhammad, ini syariatmu nih, jalankan, amalkan. Berat. Nih turun dulu ya, perubahan kiblat. Tak lama kemudian turun puasa. Tak lama kemudian itu sedikit-sedikit. Sehingga apa? Menguatkan, mengokohkan kaum muslimin. Ya, tahwil kiblah, perpindahan kiblat. Kiblat pertama kaum muslimin itu apa? Halo, udah ngantuk semua ini. Kiblat kaum muslimin pertama itu apa? Nggak ada yang tahu kan? Ragu nyebutnya, takut salah ya. Kiblat kaum muslimin pertama itu Makkah. Beda Pak ya, biasanya Aqsa. Makkah Pak pertama Pak. Ketika perintah sholat, Nabi berada di mana? Di Madinah atau masih di Makkah itu? Nabi turun dari Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu Makkah atau di Madinah Nabi? Masih di Makkah kan? Kemudian turun perintah sholat. Sholatnya menghadap kemana? Nabi belum kenal, bukan belum kenal, artinya masih di seputar Ka'bah situ. Sholat beliau itu menghadap Ka'bah. Ya, walaupun ini di sini ada perbedaan para ulama, tetapi Al-Qurtubi menguatkan bahwa ketika itu Nabi sudah sholat menghadap Ka'bah. Walaupun dia mengatakan sudah dari awal Masjidil Aqsa, tetapi ya menurut saya juga tidak ada kaitan dengan Al-Aqsa ketika itu. Ketika pertama kali turun itu jadi menghadap Ka'bah. Tujuannya apa? Agar orang-orang kafir Quraisy, itu mereka itu ibadah juga. Ibadah mereka itu juga di sekitar Ka'bah. Mereka juga beribadah itu di seputaran Ka'bah juga, mereka juga tawaf. Karena apa? Karena Ka'bah ini memang warisan Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi orang yang memuliakan Ibrahim pasti dia akan memuliakan Ka'bah. Maka sebagai bentuk salah satu cara dakwah Nabi ketika beliau sholat, beliau menghadap Ka'bah. Kalau Nabi ketika itu sholat langsung ke Masjidil Aqsa, itu akan orang-orang kafir Quraisy akan menentang lebih keras. Ini agama apa ini? Tetapi ketika Nabi sholat menghadap Ka'bah, seakan-akan Nabi mengatakan agama saya ini sama dengan dengan agama Ibrahim. Memuliakan, sholat menghadap Ka'bah sama dengan yang kalian lakukan, memuliakan Ka'bah. Tetapi ketika Nabi ke Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena di Madinah itu adalah di mana orang-orang Yahudi banyak. Salah satu hikmahnya adalah seakan-akan Nabi mengajak mereka itu orang-orang Yahudi ke dalam agama Islam. Kenapa? Ke agama Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah, yang sama juga dengan agama bapak mereka Ibrahim, Yakub, sama-sama memuliakan Masjidil Aqsa. Jadi kalau berdakwah ya harus sesuaikan dengan lingkungannya. Kan menyesuaikan, berarti Nabi ketika berada di Makkah menghadap Ka'bah. Jadi kalau langsung ke Aqsa itu sendiri itu langsung ditentang. Tapi kan ada persamaan ini. Ketika di Madinah ke Masjidil Aqsa menunjukkan ada persamaan dengan orang-orang Yahudi. Nanti silakan lihat ya surat Al-Baqarah tentang, kita di Muhajirin pernah bahas Pak ya. Nggak tahu hadir pernah waktu itu. Lupa Pak. Jadi memang Ka'bah pertama Pak. Jadi di awal sudah menghadap Ka'bah, kemudian di Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa. Tetapi karena orang-orang Yahudi itu kayak ngece ya Pak. Tuh kan Muhammad menghadap Ka'bah gitu. Menghadap apa? Ke Masjidil Aqsa, itu tempat ibadah kami, disama-samain lah.
qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lihat nanti tafsir awal juz 2 itu, baca itu, saya qulu sufaha'u minan nasi mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib, dan sampai beberapa ayat perpindahan atau peralihan Ka'bah. Dari situ tuh. Dijelaskan di situ ya, diantaranya beberapa yang saya baca dari Al-Qurtubi. Ya. Jadi Ka'bah dulu di Madinah Masjidil Aqsa, tapi kemudian karena Yahudi begitu, Nabi tidak ingin sama dengan orang Yahudi. Ya. Agar apa? Agar kita itu punya identitas sendiri. Kaum muslimin punya identitas. Maka kata Nabi apa? Kata Nabi, pendekkan kumis, panjangkan jenggot. Karena kalau orang Yahudi itu gondrong semuanya. Rambut ya gondrong, kumis ya gondrong, jenggot juga gondrong. Nabi tidak ingin samakan. Nah, kita juga begitu seharusnya. Jangan niru-niru orang barat. Barat-baratan. Kan senang kalau kita ke barat-baratan. Itu artinya tidak punya identitas. Maka kata Nabi itu, nanti umat Islam itu sedikit per sedikit, slowly but surely, pelan tapi pasti, itu mengikuti. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian itu akan mengikuti sunnah-sunnah, perilaku ya, musuh-musuh kalian, shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau dia masuk ke lubang dob, masuk ke buaya, masuk ke lubang tikus, kita akan ikut masuk. Saya bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah, siapa mereka ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Kita ikut-ikut. Nabi tidak ingin sama. Kita setiap waktu membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang kau murkai. Siapa kata Nabi yang dimurkai? Yahudi. Waladdallin, dan orang yang sesat siapa kata Nabi? Nasrani. Jadi ketika sholat bilang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ngikuti sunnah-sunnahnya orang Yahudi, Nasrani, tradisi Yahudi, Nasrani. Berarti kan tidak sesuai dengan ucapan kita. Itu kita sudah minta berlindung gitu dari Allah, memohon kepada Allah itu. Ya, dijauhkan dari orang-orang yang perilaku Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Jadi Nabi tidak ingin sama dengan Yahudi. Maka Nabi dalam Al-Qur'an qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Nabi itu wajahnya itu menghadapkan ke langit terus, ya Allah, kapan pindah lagi ke Makkah? Ya Allah, kami rindu ingin sholat lagi ke Makkah. Apakah Nabi kemudian tidak memuliakan Aqsa? Apakah Nabi ingin meninggalkan Aqsa? Tidak. Nabi masih menganggap la tasaddur rihal, janganlah kalian bersusah payah untuk rihlah, perjalanan menuju masjid, kecuali 3 masjid. Ya, Makkah, Madinah, Aqsa. Dimuliakan oleh Nabi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tetap masjid yang diberkahi, tetap masjid yang kita sholat di dalamnya itu memiliki keistimewaan yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Tetapi Nabi rindu dengan Makkah, rindu tanah kelahirannya, rindu dengan Ka'bah, rindu dengan rumah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, sekarang kamu silakan menghadap Masjidil Haram. Diizinkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin. Nah, kita tidak membahas terlalu dalam masalah peralihan kiblat. Banyak peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi di ketika peralihan kiblat. Itu bacalah tafsir Sayaqulu Sufaha. Sayaqulu Sufaha minan nas ma wallahum. Ini Nabi ini pilih plan ini. Kemarin ngadep ini, sekarang ngadep ke sana. Nah, sekarang lagi kemarin ngadep sini. Tadi ngadep sini, nah sekarang ngadep sana. Gimana ini?
Maka kata Quran, sayaqulus sufaha, maka orang-orang bodoh itu akan mengatakan, ma wallahum, apa yang bikin mereka itu kok muter-muter gitu. Angkiblatihimul lati, kok sedikit-sedikit pindah, dikit pindah itu. Nah kata Allah, qul lillahil masyriqi wal maghrib, katakanlah milik Allah timur dan barat. Ya. Ketika kaum muslimin diejek-ejek, dihina karena perubahan kiblat, ya, para sahabat mengatakan apa? Ya, semuanya perintah itu adalah dari Allah. Dan ini memang ujian, ya. Ini memang ujian kepada sahabat, kepada kaum muslimin peralihan kiblat itu. Maka Al-Quran menyebutkan tentang peralihan kiblat itu Nah ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Intinya kiblat itu ada ujian bagi kaum muslimin, siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang munafik, siapa yang kafir, siapa yang Yahudi dan Nasrani. Orang yang benar-benar beriman ketika suruh pindah, ya sudah pindah, karena ini bukan perintah siapa, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang munafik masih banyak alasan, pindah lagi, capek, malas begitu. Karena dia tidak menyadari hakikat perintah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertama perpindahan kiblat. Kemudian ada puasa. Nah, ini yang kita sekarang ruh dari perpindahan kiblat itu apa? Salat. Di baliknya itu ada perintah salat. Di mana ruh salat itu apa? Tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Jadi kita harus paham ruhnya, spiritnya apa. Begitu juga dengan puasa. Spirit puasa itu apa? Ya. Setiap perintah, setiap syariat ada goal-goal ya. Goal-goalnya yang ingin dicapai. Tujuannya yang ingin dicapai itu apa? Salat. Tanha inas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu goalnya. Jadi berhasil salat seseorang ya apabila salatnya itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam satu riwayat, ya, barang siapa yang sholatnya tidak menjadikan seseorang itu menjauh dari perkara yang keji dan yang mungkar, maka sholat itu tidak menambah dekat dengan Allah, melainkan sholat itu justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada kata-kata itu orang itu sholat terus tapi kok begini ya, kok begininya itu tidak enak biasanya itu. Sama dengan puasa ini. Katanya puasa untuk ini, untuk itu, biar gini, biar gitu, tapi itu orang itu puasa tapi kok gini ya. Nah kok gininya tidak enak tuh biasanya itu. Ini rajin sholat, rajin ke masjid, tapi kok gini nih. Karena apa? Karena berarti ruhnya belum masuk. Nah, puasa tujuannya apa? Ya puasa itu, ya Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang puasa, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, qaulaz zur, maka Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minum itu. Tidak perlu, tidak butuh Allah itu. Jadi puasa orang itu berhasil, sukses kalau dia kata-katanya sudah baik. Nah, puasa orang itu berhasil kalau sudah tidak berucap ucapan yang buruk. Sudah dididik berpuasa, diajarkan berpuasa bertahun-tahun, belasan tahun kita puasa, bahkan puluhan tahun. Sudah umur 50 tahun sekarang ini, kata-katanya masih begitu, ya, memfitnah, menjelekan, ya, berkata palsu, bersaksi palsu dan seterusnya, dusta. Falaysa lillahi hajah, berarti pendidikan puasanya itu tidak masuk. Berarti belum berhasil.
Ya. Kemudian baru zakat. Saya tidak ingin banyak bahas yang puasa karena saya kira udah banyak disampaikan ini. Zakat juga. Apa semangatnya, spirit daripada zakat itu? Quran mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi spirit daripada zakat itu adalah membersihkan harta, membersihkan jiwa. Tentu membersihkan harta, kalau namanya membersihkan itu berarti apa? Kotor kan? Karena dia kotor maka dibersihkan. Tapi jangan salah paham. Harta yang dibersihkan itu adalah harta yang halal, bukan harta yang haram. Sebagian orang sekarang karena tahu hartanya dari harta-harta yang haram dengan cara yang haram, sedekahin hartamu itu, biar bersih. Nah, jadi itu bukan harta halal itu, bukan harta haram kemudian menjadi halal walaupun disedekahin, walaupun disucikan. Karena apa? Harta halal yang kita sedekahin itu, setiap pada harta kita yang halal itu ada hak orang lain. Itu yang kemudian kita bersihkan itu. Tapi kalau harta haram kemudian dibersihkan, itu namanya money laundry. Jadi bukan yang dibersihkan bukan harta yang haram kemudian dibersihkan. Karena apa? Pada harta haram itu milik orang lain. Hak orang lain yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jadi kita berpaham, sebagian masyarakat memahami atau orang memahami kalau harta-harta haram itu rajin sedekah dia. Ya sebagai bentuk taubatnya, biar hartanya bersih, biar hartanya suci. Ya, harus hati-hati dengan harta. Orang beriman itu sesuap nasi yang akan dia makan, seteguk air yang akan dia minum, dia akan bertanya, ini halal atau haram? Sebuah hadis Nabi berkata, sayati 'alan nasi la yubalil mar'u fima akhadha minhu. Akan datang kepada manusia satu masa di mana dia tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya itu. Apakah halal atau haram, dia tidak peduli. Aminul halal, aminul haram. Itu akan, kata Nabi, akan datang masa orang itu tidak peduli dengan apa yang dia makan, dengan dia ambil, dapatkan. Halal kah, haram kah, tidak peduli. Sekarang sudah, sekarang belum. Sudah ada. Orang itu yang penting dapat untung besar, yang penting dapat uang, yang penting hartanya bertambah. Soal haram halal nomor 20 sekian itu. Ya, nauzubillah. Maka setiap harta yang kita makan pastikan dia bersih. Setiap harta yang kita dapatkan pastikan dia halal. Pastikan memang hak kita, hak orang lain, baru kemudian kotoran-kotorannya dibersihkan. Makanya zakat itu bukan untuk orang tua. Zakat itu bukan untuk keluarga, bukan untuk saudara-saudara, bukan untuk kerabat. Ya. Untuk siapa zakat itu? Innamas shadaqatu lil fuqara'i masakin, dan seterusnya 8 asnaf. Kalau untuk keluarga, untuk ayah ibu, orang tua bapak ibu, itu bukan zakat, itu kan yang kotoran-kotorannya. Harus yang terbaik. Allah berfirman, yas'alunaka ma'adha yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang diinfakkan. Katakanlah apa-apa yang kalian infakkan dari yang baik-baik itu siapa? Falil walidain, orang tua. Jadi kalau orang tua itu memang tanggung jawab kita, kerabat itu tanggung jawab kita, bukan mereka kita. Nih sedekah saya, memang kita yang harus berinfak, yang membelanjakan dia, yang membantu dia. Nah, jadi kalau jelaskan, kalau zakat itu 8 asnaf, tidak ada orang tua, tidak ada kerabat. Jadi falil walidain, kedua orang tua, kerabat, nah itu diinfakkan namanya, dibelanjakan, diuruslah. Ya, kemudian datang dengan jihad. Ya, dan seterusnya. Ini adalah syariat-syariat yang rangkaian turunnya itu berdekatan. Yang lahirnya itu berdekatan dengan syariat puasa.
Ya, peralihan kiblat, puasa, zakat dan jihad, di mana ini adalah sebuah sistem dalam membangun sebuah negara. Di mana ketika masyarakatnya baik dalam mengamalkan syariat-syariat ini, sistem-sistem ini, maka insya Allah pada sebuah negara itu juga akan baik. Ya, kalau ini sudah diamalkan, negara itu baik, negara itu bagus, kuat insya Allah. Tapi ketika ini tidak diamalkan, tidak dikerjakan, ya kejahatan yang akan banyak dan seterusnya. Ya, saya kira itu. Ya, saya memang sengaja agak panjang biar tadi diminta biar sampai suruh. Nah, ini sudah suruh insyaallah ini ya. Sudah masuk Pak ya? Ya, biar kita sholat suruh. Apakah apa ya silakan. Baik, saya kira itu barangkali itu ya yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Barangkali ada yang ingin tanyakan, terus sampaikan. Satu atau dua. Cukup ya? Ya, insya Allah paham. Atau ngantuk jangan-jangan. Insya Allah lah ya, paham insya Allah. Tinggal kita amalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.